adalah mustahadah mu'tadah ghairu mumayyizah. Ini kebalikan dari yang ketiga ya, kembalikan dari yang ketiga, yaitu mu'tadah mumayyizah. Kalau yang ini mu'tadah ghairu mumayyizah. Jadi saling berlawanan. Yang awal itu mubtadi'ah mumayyizah, kemudian yang kedua mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Yang ketiga yaitu mu'tadah mumayyizah. Kalau yang saat ini kita masuki hukum yang keempat, yaitu mu'tadah ghairu mumayyizah. Akan saya bacakan dulu untuk takrif mu'tadah ghairu mumayyizah. Bismillahirrahmanirrahim. As-suratu utawi bentuke mustahadah arabiatu kang kaping 4 iku mu'tadatun wadon kang us ngawitake het ghairu mumayyizatin kang ora bisa bedakake dhakiratun kang eling li adatiha maring adate qadron ing dalem kira-kirane wa waktan ing dalem wektune. Yang ketiga yaitu mu'tadah ghairu mumayyizah, yang mana dia ingat akan adatnya, kadarnya, dan juga waktunya. Dia memang ingatlah, mencatat, punya catatan. Adatnya itu biasanya berapa hari, kemudian ini tuh diawali tanggal berapa, berakhir tanggal berapa, waktunya tuh sampai kapan, dia ingat semuanya lah gitu. Tapi dia tergolong yang ghairu mumayyizah. Untuk hal yang demikian, bagaimana hukumnya? Fahukmuha utawi hukume mu'tadah ghairu mumayyizah iku turatu den balekake apa mu'tadah ghairu mumayyizah ila adatiha maring adate mu'tadah ghairu mumayyizah. Qadron apa qadron kira-kirane wa waktan, qadron ing dalem kira-kirane wa waktan lan wektune. Ai fanahkumu tegese ngukumi sapa ingsun bi adatiha kelawan adate mu'tadah ghairu mumayyizah. Wala adatu utawi adat iku tasbutu tetep apa adat bi akhiri maratin kelawan akhire ambalan. Jadi ini nanti kalau tadi hukumnya yang mu'tadah mumayyizah itu nanti yang dijadikan acuan adalah tamyiz. Ada beberapa hukum ya, yang mana ketika nanti adat sama tamyiz itu berbeda, itu jangan jadikan hukum tamyiz. Nanti juga ketika sama jadikan hukum dua-duanya. Ketika nanti berbeda tapi tetap dipisahkan oleh jangka 15 hari, maka jadikan hukum adalah keduanya. Kalau untuk yang ini yang dihukumi haid itu adalah adatnya. Jadi hukum untuk orang yang mu'tadah ghairu mumayyizah itu orang yang sudah pernah mengalami haid dan suci, tapi dia tidak bisa membedakan darah yang dia keluarkan. Itu nanti hukumnya haid dia dikembalikan pada adatnya, pada kebiasaan dia. Misal tuh contoh kayak begini. Dia tuh biasanya sebelum saya mulai contoh dulu, saya terangkan dulu aja. Kalau untuk yang mu'tadah ghairu mumayyizah ini, dia benar memang nggak bisa membedakan darah yang dia keluarkan ya. Tapi dia tuh ingat, dia ya ingat kadar lamanya dia mengeluarkan darah, kemudian waktu keluarnya darah tuh sampai kapan, mulainya kapan, dia ingat. Dia tuh wanita yang mengalami ini tuh benar-benar ingat gitu. Terus nanti hukum dia dikembalikan ke kebiasaannya. Jadi nanti semisal dia tuh kebiasaannya atau adatnya tuh seperti contoh kita yang tadi 5 hari di awal bulan 1 sampai 5. Maka untuk istihadahnya ini nanti yang dihukumi haid adalah 5 hari di awal bulan seperti itu. Jadi misal adat dia tuh 5 hari tanggal 1 sampai 5 di awal bulan.
Berarti ini nanti yang dihukumi haid itu tanggal 1 sampai 5 di awal bulan mengikuti adat dia. Sedangkan untuk hari berikutnya itu dihukumi suci sesuai dengan adatnya. Adat dia itu sucinya sampai berapa hari kayak gitu loh. Kan dia itu tuh biasanya orang seperti itu beranggapan darah yang dia keluarkan tuh merah semua, nggak ada bedanya seperti itu. Jadi kebanyakan orang yang seperti ini itu dia itu tuh memang menganggapnya tuh merah semua ataupun kadang tuh inget dia pernah mengeluarkan darah hitam, tapi itu berapa hari nggak tahu, sampai berapa lama nggak tahu, biasanya cuma awal-awal saja, tapi sampai berapa jamnya, detailnya berapa dia nggak tahu. Nanti yang seperti ini juga masuk di ghairu mumayyiza. Jadi jika demikian nanti hukum dia itu dikembalikan ke adat. Kayak gini, misal dia itu tuh mengeluarkan darah tanggal 1 sampai 17, itu darahnya merah semua. Atau memang darahnya tuh ada perbedaan tapi dia nggak tahu perbedaannya tuh di mana. Yang dia ingat cuma pernah sih darah tuh warna coklat atau hitam, tapi kapan saya nggak tahu, berapa hari saya juga nggak tahu. Itu nanti juga digolongkan ghairu mumayyiza. Ini nanti selama 17 hari yang mana di awal bulan tanggal 1 sampai 5 itu dihukumi haid. Tanggal 6 sampai 17 dia dihukumi suci atau istihadah. Jadi nanti setelah tanggal 15 dia kan sudah melangsungkan ibadah wajib ya dengan catatan seperti orang istihadah. Jadi yang selama tanggal 6 sampai tanggal 15 dia nggak sholat ini wajib diqodho kayak gitu. Begitu juga ketika nanti, ini kan tadi contoh ketika darah yang dia keluarkan tuh secara terus menerus. Tadi contoh yang saya ambil itu ketika darah yang dia keluarkan itu secara terus menerus. Ini nanti yang dihukumi adalah mengikuti adatnya seperti itu. Kemudian kalau yang kedua yaitu ketika nanti contoh untuk dia yang darahnya terputus-putus gimana kayak gini. Misal tuh dia keluar darah tanggal 1, kemudian tanggal 2 tuh bener-bener bersih nggak keluar sama sekali. Ya seperti dia tuh suci kayak gitu. Kemudian tadi saya mengatakan tanggal 2 ya, maaf tanggal 5 gitu misal. Tanggal 1 dia keluar darah, kemudian tanggal 5 dia suci. Sampai tanggal 5, ini tanggal 5 dia suci, jadi keluar darahnya tanggal 1 sampai 4, tanggal 5 suci. Kemudian tuh berhenti sudah suci berapa hari, sampai pas tanggal 10 keluar lagi darahnya. Setelah itu tanggal 11 sampai tanggal 11 sampai 13 darah masih keluar. Pas tanggal 14 itu bersih lagi, suci. Setelah itu tanggal 15 darah keluar lagi sampai seterusnya melebihi batas maksimal haid. Ini nanti yang seperti ini bagaimana hukum haidnya? Ini nanti hukum haidnya tetap dikembalikan ke adat. Jadi meskipun tadi di tanggal 5 dia sempat suci kan ya di tanggal 5. Keluar pas di tanggal 1 sampai 4, tanggal 5 berhenti, kemudian keluar lagi di tanggal 10, ini nanti tetap dihukum seperti adat yang mana tanggal 1 sampai 5 itu dia dihukumi haid. Dikembalikan tetap ke adatnya. Nanti tanggal 5 sampai seterusnya itu dihukumi istihadah yang mana dia tetap wajib untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Atau sholat, puasa dan yang lain-lain. Ini untuk mu'tadah ghairu mumayyizah. Jadi kalau untuk mu'tadah ghairu mumayyizah itu nanti dikembalikan ke adat. Misal kalian merasa gini, misal seseorang seseorang tuh merasa sudah belajar hukum, sudah tahu begini-begini, detailnya itu seperti ini, syarat seperti ini. Tapi ketika nanti dia mengalami, kemudian dia tidak ingat kadarnya, terus nggak ingat tanggalnya sampai kapan, darah-darahnya itu cuma yang diingat pernah sih, tapi kapan ya, lupa, berapa lama ya, kayaknya sekitar segini-segini ini nanti dia digolongkan di ghairu mumayyiza, meskipun dia sudah mempelajari hukum beberapa kali seperti itu. Jadi dia tetap digolongkan pada mustahadah mu'tadah ghairu mumayyizah.
Saya lanjutkan di contoh-contoh untuk selanjutnya untuk yang muqtadah mumayyizah.